Halo kawan UGM, selamat berjumpa kembali dengan saya Yopi Darmawan di podcast kesehatan. Kali ini kawan UGM kita akan membahas topik seputar profesionalisme. Di sini sudah hadir pakar dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dari Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Profesor Yayi Suryo Prabandari. Selamat pagi kawan UGM. Selamat pagi Mas Yopi. Selamat pagi Prof. Gimana Prof? Kondisinya di tengah pandemi ini masih sehat? Masih ya, semangat? Alhamdulillah sehat dan semangat. Oke. Mudah-mudahan yang di sana juga. Benar banget. Dan di kondisi pandemi yang masih bergejolak gitu ya, apalagi angka di Jogja lagi naik-naiknya ya Prof ya. Nah, kita akan sedikit memberikan informasi yang ringan di podcast kali ini tentang profesionalisme. Nah, kita akan membahas dan mengulik secara ringan nih, biar teman-teman nggak terlalu, opo kui profesionalisme. Kita akan membahas secara lebih dalam, lebih rinci, dan lebih enak biar didengarnya, gitu nggak Prof? Yeah. Gitu, karena menyesuaikan segmen kita yang anak-anak muda nih Prof. Yeah. Gitu. Nah, sebelumnya Prof ini bisa nggak dibuka sedikit profesionalisme itu apa sih Prof? Bedanya sama profesional, profesi itu sebenarnya apa sih? Ya, terima kasih Mas Yopi. Jadi kawan-kawan UGM, jadi kalau masuk di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, itu berarti Anda akan menjadi calon profesi kesehatan. Yang satu profesi dokter, profesi perawat, dan profesi dietitian. Ya, jadi karena akan menjalani profesi, maka pendidikannya juga ada tema profesinya dan memang profesionalisme, jadi itu kata sifatnya, itu yang akan diterapkan. Nah, profesi itu mempunyai 6 karakter, Mas. Apa saja? Satu adalah keilmuan, ya, jadi itu ada kurikulumnya, tapi ada seninya. Tapi ini seni yang tidak sembarangan, tapi seni yang berbasis bukti, ya. Karena kan satu orang itu mungkin dia memang sakit perut, atau 2 orang sakit perut, tapi antara sakit si A dan si B itu mungkin berbeda keadaannya, ya, sama-sama sakit perutnya tapi berbeda, dan ini yang harus dipelajari. Kemudian ada proses pendidikan, dan ini ditentukan oleh masing-masing asosiasi profesinya yang bekerja sama dengan konsil masing-masing profesinya dan juga Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, karena kita di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian ada kualifikasi standar, ini biasanya dari profesinya, jadi ada kompetensi yang harus dicapai. Kemudian standar untuk bertindak, code of conduct gitu ya. Kemudian statusnya diakui secara formal, ya kalau 3 hal ini sudah diakui jelas sebagai salah satu, ini kita 3 ya, jadi bukan salah satu, 3 satuan tenaga kerja kesehatan. Kemudian ada organisasi profesi, yaitu karakter profesi, ya, jadi pendidikan yang ada profesinya, dia sebaiknya mempunyai karakter profesi seperti itu. Dan tentu saja juga kalau di kesehatan berorientasi pada layanan. Oke, kemudian ya aspek legalnya ada gitu ya. Jadi oleh karena itu di dalam kurikulum baik yang dokter, perawat dan gizi itu ada standar pendidikannya. Dan nanti jadi ada semacam uji kompetensinya juga. Nah, tapi di balik itu profesionalisme itu adalah bagaimana penerapan ilmu dan keterampilan, ya, di dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari dan mengambil keputusan, di mana orang yang tidak belajar ilmu tersebut dan keterampilan tersebut tidak bisa melakukan. Ya, contohnya misalnya merawat luka diabetes. Mungkin orang awam bisa, tapi tidak sebaik perawat yang sudah memang belajar untuk itu. Dokter belajar untuk membantu kelahiran seorang bayi, ya. Dan mungkin orang awam bisa, tapi tidak akan bagus, dan mungkin kalau ada apa-apa tidak tahu apa yang akan dilakukan, gitu ya. Dietitian juga tahu bagaimana menu usia lanjut, gitu ya. Nah, itu profesionalisme. Profesionalisme juga terbentuk dari begini. Jadi kalau ada dokter sudah belajar atau perawat sudah belajar kan, sama-sama belajar, tapi dia profesionalnya, nah ini profesional sekarang. Perawat yang profesional itu datang tepat waktu, bajunya rapi, ya, bersih gitu ya, dan kemudian menyapa begitu ya. Dokter juga begitu, menyapa pasiennya dengan baik, ya. Mungkin dia belajar komunikasi sama-sama nih, tetapi kalau dia profesional, ya, dia akan bisa membuat pasien itu nyaman. Ya, mungkin itu kira-kira profesionalisme
profesi dan profesional. Ya. Itu dia kawan UGM. Jadi mungkin kalau misalnya masih bingung gitu nah profesi apa, profesionalisme dan kemudian profesional itu sebenarnya tumpang tindih dan harus saling melengkapi ya Prof ya berarti. Ya, dan itu karena itu ada di kurikulum makanya memang dipelajari sejak awal. Sebelum menjadi seorang yang betul-betul profesional, belajar dulu menjadi mahasiswa yang profesional itu. Nah, berarti kawan-kawan UGM yang di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan itu memang sejak dini ditanamkan terkait masalah profesionalisme, profesional juga profesi yang baik dan benar-benar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang bagus dan optimal tentunya Prof ya. Ya, tidak hanya pelayanan kesehatan karena masa depan dari FKK-MK itu saya kira luas ya. Jadi dokter itu bisa bekerja di pelayanan kesehatan, tapi bisa bekerja di penelitian, bisa bekerja di perusahaan, ya demikian pula perawat sama gitu ya. Saya pernah bertemu dengan beberapa perawat yang bekerja di satu mining gitu ya. Dan gizi, apalagi gizi, ya, gizi juga lapangan kerjanya banyak. Tapi yang jelas sebaiknya memang sudah belajar profesi ya harus bekerja secara profesional gitu. Nah, profesional itu kalau mulai dari dini itu mulai dari diri sendiri. Kemudian dengan orang lain dan dengan tugasnya. Jadi ada 3 hal yang harus dipelajari sejak kita menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi kawan UGM ini bisa belajar menjadi profesional sejak menjadi mahasiswa. Tinggalkan hal-hal yang mungkin ya yang tidak terlalu profesional yang dilakukan pada saat SMA dulu gitu ya. Itu sekarang kita ke arah profesional. Nah, mahasiswa yang profesional yang bagaimana? Ya, kalau untuk dengan tugas ya berarti ada kuliah, datang on time sesuai dengan jadwal. Kalau ada tugas mengerjakan, disubmit on time juga ya. Dan kemudian nanti ada beberapa tata tertib nanti kita diskusikan kalau ikut kuliah daring ini bagaimana gitu ya. Kuliah daring itu bagaimana ya, karena ini juga harus ada beberapa, kalau itu hubungannya adalah dengan etiketnya. Ya. Kalau etika itu yang baik dan yang benar ya. Maksudnya yang benar baik dan buruk tidak baik gitu ya. Tapi itu sama masuk di dalam satu lingkup karena profesionalisme itu juga tidak hanya komponennya, tidak hanya kognitif dan afektif, tetapi psikomotor, tapi juga afektif dan tadi ada etikanya juga, gitu ya. Jadi itu yang nanti dilakukan. Kemudian untuk diri sendiri, mahasiswa kesehatan itu sebaiknya belajar untuk menjadi panutan. Jadi harus hidup sehat, ya. Nanti kita akan juga diskusi bagaimana hidup sehat dan kemudian dengan orang lain, kalau nanti kerja kelompok, ya berbagi tugas dengan baik, gitu ya. Jadi itu 3 hal itu, mulai dari situ. Nah, ya. Itu tadi kawan UGM. Nah mungkin kawan UGM juga penasaran nih Prof, kira-kira suasananya di FKK-MK UGM itu seperti apa sih, membangun profesionalismenya di FKK-MK itu dimulai di mana sih Prof sebenarnya? Yeah. Atau mungkin komponen-komponen yang penting yang harus dilengkapi oleh adik-adik mungkin calon mahasiswa UGM nih misalnya? Ya, sudah menjadi mahasiswa UGM itu ya diharapkan mempunyai integritas akademik yang baik. Ya, jadi integritas akademik itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah jujur. Ya, kalau memang terlambatnya karena apa? Nggak usah nyari-nyari alasan ya. Memang alasan yang sebenarnya itu apa, gitu ya. Karena itu juga akan dimaklumi. Kemudian orangnya bisa dipercaya, trust, gitu ya. Itu juga salah satu yang kita juga mau tanamkan. Ya memang menanamkannya ada yang memang kita beritahukan di kuliah, tetapi ada yang kalau istilahnya hidden curriculum. Artinya pada saat mereka praktikum, pada saat mereka tutorial, itu ada beberapa penilaian yang menilai lebih banyak pada afektifnya atau sikapnya. Ya, bagaimana dia caranya mendengarkan orang lain, bagaimana dia caranya merespon orang, bagaimana kerjasamanya. Kemudian ada adil, fairness ya, karena nanti kalau menjadi dokter, menjadi perawat itu ya memperlakukan pasiennya dengan adil gitu ya. Kalau di sini adil itu ya kalau misalnya jadi ketua kelompok gitu ya, membagi tugasnya itu dengan baik, dengan adil, siapapun mendapatkan tugasnya dan tidak memberikan beban yang lebih pada 1-2 orang. Kemudian harus menghargai, respect ya. Menghargai ini juga tadi mendengarkan temannya untuk berbicara pada saat diskusi pun itu adalah salah satu cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang ya. Kemudian
tanggung jawab. Ya kalau sudah diserai tugas berperan sebagai sekretaris kelompok atau ketua kelompok atau anggota kelompok, ya berperanlah sesuai dengan tugasnya. Ya, dan kemudian kita tidak mengharapkan ada beberapa pelanggaran ya. Academic misconduct ya. Jadi itu yang kita harapkan tidak terjadi. Yang pertama adalah cheating, nyontek. Nah, itu keluarga tuh. Nah, cheating yang masih suka curang-curang gitu ya. Iya. Gitu. Apalagi sekarang zamannya daring, mungkin waktu ujian itu buka dua laptop gitu ya Prof ya gitu. Satunya buka lembar ujian, satunya buka Google gitu. Iya. Nah, itu nanti sudah ada bagaimana caranya, biasanya sekretariat itu sudah mempersiapkan kalau itu ya. Kalau di luring, jadi di luar jaringan, ya itu biasanya sudah ada satu timnya begitu ya. Tapi dengan begitu itu pun kita masih kecolongan sih. Karena saya kebetulan juga ketua komite perilaku profesional ya. Sehingga saya itu menghadapi anak-anak yang kurang profesional. Ya. Jadi nyontek itu masih ada. Jadi kita harapkan itu mungkin kalau sudah pernah dilakukan di SMP atau SMA sebaiknya jangan ya. Anda itu dapat nilai jelek, tapi Anda tahu di mana saya nggak tahu, itu akan lebih baik. Karena mawas diri itu merupakan salah satu kompetensi di dalam kedokteran, keperawatan, saya kira juga di gizi juga ya. Jadi tahu bahwa saya belum tahu. Ya, itu yang perlu. Kalau nyontek itu sebetulnya menipu diri sendiri sih Mas. Kemudian yang berikutnya adalah plagiasi. Plagiasi itu yang gimana Prof? Nah, plagiasi itu nanti kalau nulis skripsi, nulis praktikum tidak copy paste ya. Copy paste. Copy paste dari satu sumber yang Anda tidak menyebutkan sumbernya begitu ya. Biasanya ini banyak di skripsi atau di tugas yang dengan laporan ya. Jadi kita ngambil aja punya orang itu tapi citasinya enggak ada. Citasi itu kita harus menulis sumbernya. Ya, jadi itu plagiasi. Karena penting juga ya Prof, karena kita mengambil karya orang lain tapi kok kita nggak menghargai karya orang lain gitu. Iya, betul. Dan kita harus juga mencantumkan itu di karya tulis atau mungkin laporan kita gitu ya Prof. Iya, juga gambar ya Mas ya. Jadi kalau kita ngambil gambar di Google misalnya ya, itu sebaiknya dicantumkan alamat websitenya. Itu ya. Jadi karena ada yang memang sudah public domain, tapi ada yang belum gitu ya. Jadi itu sebaiknya juga hati-hati. Termasuk kalau bikin presentasi gitu ya. Kalau kita ngambil dari satu sumber ya kita tuliskan sumbernya gitu ya. Jadi tidak hanya menulis saja. Ya, kemudian ada yang namanya fabrikasi dan falsifikasi. Apalagi itu ya. Ini biasanya kalau sudah skripsi. Jadi kita skripsi itu kan mengambil data empirik gitu ya. Jadi kita ngambil misalnya kita wawancara atau kita ngambil data di medical record 30 pasien gitu ya. Nah, kalau itu memang ngambil betul-betul bukan jadi kita menghindari falsifikasi itu. Jadi kita tidak memalsukan data yang ada. Kalau fabrikasi itu sebetulnya kita sudah ngambil data yang benar, hasilnya sebetulnya nggak begitu bagus, tapi kita utak-utik di statistik, gitu ya, supaya hasilnya bagus, gitu ya. Jadi itu juga tidak dianjurkan. Kemudian, jadi kawan UGM perlu nih. Jadi kalau misalnya ada kemampuan pintar memodifikasi, jadi jangan terlalu pintar gitu ya, apalagi terkait masalah karya tulis tuh. Boleh memodifikasi mungkin motor kali ya Pak. Ya, kalau betul. Motor, mobil. Tapi kalau misalnya motor, karya mobil, sepeda monggo dimodifikasi ya. Tetapi kalau jualnya bisa lebih tuh kalau kita ada modifikasi Pak. Tapi kalau karya tulis, karya yang sifatnya ilmiah harus hati-hati biar profesionalismenya dapat nih. Iya, belajar untuk jujur sejak awal gitu ya. Kemudian ada yang namanya mengambil manfaat di sit gitu ya. Jadi ini kita kerjasama dengan pegawai, kerjasama dengan dosen ya, berbaik-baik tapi sebetulnya mau cari tahu besok tuh ujiannya apa sih, jawabannya apa sih gitu ya. Jadi itu memang yang harus kita hindari. Kemudian kolusi. Jadi kerjasama. Kalau memang bukan pekerjaan yang tim, ya jangan kerjasama, gitu ya. Kalau itu memang pekerjaan individu, ya kerjakanlah itu secara personal, gitu ya. Itu yang harus dihindari supaya tidak ketemu saya. Ya. Kalau UGM kalau misalnya melakukan hal tadi itu, nanti siap bertemu dengan Prof Yai. Ya, saya dan tim ya, karena ada komitenya, ya. Jadi jangan beralasan, ini mungkin saya beritahukan ya. Beberapa kasus yang terjadi itu mereka misalnya ya ini mengubah nilai itu ada loh Mas ya.
mengubah nilai, kemudian ada yang memalsukan tanda tangan. Perlu diketahui ya kawan-kawan UGM, memalsukan tanda tangan itu ada KUHP-nya, ada, karena itu adalah melanggar hukum ya. Dan alasannya waktu kita tanya sebagian itu adalah karena pengen cepat dan mereka mencari dosennya susah gitu. Dosen itu sebenarnya tidak susah, hanya kalian harus tahu strateginya, cara mencarinya, cara berkomunikasi, cara berkomunikasinya, dan sabar gitu ya. Kalau memang agak mendesak, mintalah pada asisten di bagiannya atau sekretaris di bagiannya gitu ya, memohon dengan alasan yang jelas gitu. Tapi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang shortcut ya, yang intinya malah Anda malah nggak jadi lulus kalau itu Anda diskors. Ya, jadi saya tidak ingin kawan-kawan UGM yang sekarang ini nanti terjebak pada satu perilaku yang nanti hanya akan menyebabkan masalah. Gitu ya. Kalau ngomongin seputar komunikasi ke dosen nih Prof, tadi Prof Ayi sempat menyebutkan, kira-kira yang baik itu seperti apa sih Prof? Ada tips nggak nih Prof buat kawan UGM nih? Ya, dosen itu kawan UGM harus memang juga mencari tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen. Kita bisa ke bagiannya, menanyakan apakah yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan itu berkenan dikirimi lewat WhatsApp atau dikirimi pesan lewat SMS, atau harus janjian dulu lewat departemen ya, atau janjian dulu lewat sekretarisnya. Jadi kita harus tahu, karena berbeda-beda dan saya tidak hafal terus terang juga. Jadi kawan-kawan UGM harus mencari tahu, dan itu mencari tahunya di mana, yang tahu adalah departemen. Jadi Anda harus mempunyai hubungan baik, yang bukan kolusi tadi ya. Benar, itu yang penting. Hubungan baik dengan departemen, apalagi nanti kalau misalnya dosen pembimbing skripsinya gitu ya, caranya nanti janjian bagaimana. Dan cara menulis SMS ataupun WA, WhatsApp itu juga ada aturannya lah ya. Ya sebetulnya. Bro, saya di depan bro. Enggak boleh ya kalau itu. Enggak mungkin, jangan kalau UGM itu ya nanti mungkin kalau bisa ditayangkan, nanti akan ditayangkan contohnya. Misalnya contoh yang jelek adalah tadi, bro saya sudah di depan, atau sebenarnya bukan bro ya, Pak saya sudah di depan pintu, Bapak di mana? Nah ini kan pada temannya ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah selamat pagi, saya siapa ya, saya misalnya saya Yayi, seperti yang sudah saya janjikan atau sudah dijanjikan Bapak untuk saya bertemu hari ini, saya sudah berada di departemen Bapak, mohon maaf ini saya memberitahukan gitu ya. Jadi bahasanya harus bahasa yang baku ya, bukan bahasa alay. Ya, karena ini juga belajar nanti kalau sudah bekerja dan direkturnya, bosnya itu juga mau dikirimi dengan WhatsApp atau SMS, kita sudah terbiasa untuk membuat pesan tertulis yang sopan. Jangan lupa namanya dan Anda dari mana, misalnya PD itu pendidikan dokter tahun berapa gitu ya. Jadi boleh dengan Assalamualaikum gitu ya, kemudian namanya siapa Anda, terus apa yang akan dilakukan. Dan kalau kita minta waktu ya, apakah Ibu mempunyai waktu minggu ini, dapatkah saya bertemu, dan jangan menentukan dulu ya. Yang menentukan itu adalah dosennya ya, bukan mahasiswanya. Bu saya punya waktu hari Rabu, Ibu ada nggak, bisa nggak? Nah itu juga kadang-kadang saya menerima SMS seperti itu Mas. Jadi tapi tidak semua juga dosen juga mau langsung di WA atau di SMS ya, jadi cari tahulah di departemen. Gitu. Oke, kalau berkomunikasi. Perlunya untuk belajar kemampuan interpersonal dengan dosen ya. Yeah. Jadi bagaimana cara mengenali dosen, bukan kalau sih ya kawan UGM ya. Jadi kita harus belajar karakteristik dosen kita gitu. Supaya wujud profesionalismenya juga gitu ya, Prof. Betul. Gitu. Karena itu penting gitu. Jadi kayak kalau misalnya nih Prof, mungkin ada kawan UGM yang bertanya, boleh nggak sih Prof pakai singkatan atau emoticon gitu misalnya? Kalau singkatan yang umum boleh. Ya, yang itu YG gitu ya boleh. Tapi kalau emoticon tergantung dosennya. Anda harus lihat-lihat hati-hati ya. Jadi mungkin lihat juga apa perbedaan usia kalian dengan dosennya. Ya, kalau sudah terlalu jauh, jadi misalnya sudah senior, sebaiknya enggak usah pakai emoticon gitu ya. Tapi kalau masih muda kayak Mas Yopi nanti jadi dosen gitu kan, itu nanti enggak masalah saya kira. Biasanya kalau dosen-dosen muda itu enggak masalah. Tapi kita tetap harus hati-hati, kita lihat dulu gitu ya. Jadi artinya Anda jadi mahasiswa itu harus betul-betul mengenal dosennya. Ya, jadi dari mana? Bisa dari kakak kelas, bisa dari departemen. Dan oh iya satu lagi Mas, nanti kalau di dalam berkomunikasi itu saya ya, bukan aku. Ya. Karena aku itu sangat casual, sangat ya itu dengan teman lah ya.
Tapi kalau sudah nanti berbicara di tutorial misalnya, itu saya. Berbicara dengan dosen, baik itu langsung maupun juga di WhatsApp atau di SMS atau di manapun ya, itu juga saya. Saya Tanti, saya mahasiswa keperawatan tahun sekian gitu. Jadi harus perkenalannya harus bagus, apanya juga harus ada dan niatnya harus to the point ya Prof. Iya. Beli apa gitu. Nanti belakangnya mintanya Prof ini ada saya jualan gitu, nggak mungkin ya Prof. Kalau sudah kenal dengan baik nggak apa-apa. Oh, Ya, jadi misalnya itu dosen pembimbing akademisnya gitu ya, atau dosen pembimbing skripsinya sudah kenal baik, ya nggak apa-apa, tapi tidak langsung begitu ya. Dan tidak perlu sebetulnya lengkap sekali namanya, itu panjang banget, nggak usah ya. Yang penting nama depannya lah. Misalnya kalau saya bisa Bu Yayi, Prof Yayi, atau kalau ada dokter siapa gitu ya, Mas Yopi bisa Mas, bisa Pak Yopi atau Dokter Yopi gitu ya. Itu sudah, tapi belakangnya yang ABCDE itu tidak usah ditulis. Kalau itu pesan yang melalui medsos ya, itu tidak perlu. Yang penting adalah tetap sopan dan tadi mulai dengan saya. Jadi itu kawan UGM. Jadi kalau misalnya tidak berhubungan dosen ya, coba dilihat nih history chat WA-nya kepada dosennya, kira udah pantas atau belum ya, atau jangan-jangan slow responnya dosen karena susunan kalimatnya kurang baik dan benar gitu. Bisa jadi ya Prof ya gitu. Bisa jadi, ada yang tidak, kalau saya memberitahu sih, tapi ada juga temen tuh yang pokoknya kalau dia nggak sopan nggak tak bales gitu. Itu ya memang ada. Oh iya, kalau ngirim dengan email juga, kalau misalnya ada attachment-nya dalam piranya itu ya harus ada pengantar di body text-nya itu ya. Dan mungkin mulai sekarang juga punya alamat email yang jelas namanya sendiri. Ya, bukan Cantik 2020 gitu ya, atau Suneo Jantan. Ada dulu. Oh, ada. Saya bilang ini soalnya ada gitu. Itu era-era mulai masuknya Facebook, Twitter, Friendster dulu ya. Kalau sekarang mungkin alay-alay gitu ya. Sekarang harus udah punya ini nih, harus punya patokan yang jelas, namanya harus asli gitu ya. Kalau bisa sesuai kakak gitu ya. Sesuai dengan kartu keluarga gitu ya. Betul. Dan ini sesuai dengan kita sekarang kuliah daring ya Mas ya. Jadi kuliah daring itu kan nanti di layar itu ada namanya. Ya, jadi itu harus nama sebenarnya. Bukan nama merek gadgetnya ya. Ya, bukan nama merek gadgetnya, jadi namanya, dan ada beberapa, ini karena saya tidak terlalu hafal ya, jadi padahal ini saya sendiri yang membuat ya. Jadi saya mengadopsi dari etiket kalau kita kuliah daring. Sudah ada beberapa perguruan tinggi yang mengeluarkan ya. Jadi masuk platform itu, apakah dia dengan Zoom, apakah Webex, apakah dengan Gmeet, sebaiknya sebelum jamnya ya. Jadi 5 menit, 10 menit sambil juga ngecek lainnya ya, koneksinya ya, sehingga Anda tidak terlambat. Karena begitu mulai jam 10 ya Anda harus sudah sit in gitu ya, sudah duduk. Kemudian dress code-nya ya ikuti aturan, nanti akan bisa ditayangkan. Meskipun itu atasnya lah ya paling enggak, at least gitu ya. Bawahnya kita enggak kelihatan, tapi atasnya itu harus rapi, tidak kaos, kalaupun kaos ada kerahnya gitu ya. Dan kemudian video dalam keadaan on, ya, supaya kita tahu Anda di situ, bukan on terus Anda entah kemana, ya. Tapi mic-nya mute. Nah, karena suka kecolongan itu Prof, gitu kan. Ada suara burung lah, suara apalah gitu masuk gitu. Atau suara membicarakan orang. Membicarakan dosennya ya. Lah itu di Zoom yang lain membicarakan dosennya ya. Jadi pada saat dosen bicara, mic dalam keadaan mute. Kemudian posisi duduk tegak ya, tegak santai lah gitu ya, tapi bukan berbaring. Yang sakit bisa menunjukkan surat sakitnya. Ya, jadi terpaksa harus rebahan gitu ya, tapi kita dalam keadaan duduk, pastikan dalam ruangan yang tidak ramai dan sebisa mungkin tidak ada orang lain di dalam itu. Ya, jadi supaya tidak ada, karena kan beberapa gadget itu kan sangat peka ya, laptop juga sangat peka dengan suara. Kemudian biasanya sudah ada presensi, dan ini mengisi presensi yang dipersiapkan, dan nama tadi sekali lagi ya, nama sesuai dengan namanya. Jadi itu harus jelas ya. Ya harus jelas gitu. Ya saya kira. Masih nama nomor registrasi saat interview mau masuk kuliah gitu ya. 10 sekian gitu, namanya harus jelas dan bukan nama yang Instagram mungkin sekaligus promosi siapa gitu. Ya, Kita semacam itu. Jadi itu kalau kita sudah membahas terkait masalah profesionalisme, tadi ada masalah cheating, plagiarisme juga gitu kan. Tadi juga dibahas tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang profesional bagi tenaga kesehatan gitu. Apalagi kita akan bertemu dengan pasien gitu, biar pasiennya enak, pasiennya juga puas, dan kita juga
lebih lebih ikhlas dan demen juga kadang kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk pasien sendiri ya Prof. Betul, dan sebelum bertemu dengan pasien di stase kemanitraan atau fase koas gitu ya, karena tiga-tiganya ini punya ini, keperawatan juga punya, gizi ya, kedokteran jelas ya, koas ya, nanti akan berhadapan dengan pasien gitu ya. Tapi sebelum itu nanti kan ada skills lab Mas, jadi pembelajaran di FK UGM, FKK MK UGM ini ada kuliah, ada tutorial, ada praktikumnya macam-macam dan tergantung pada prodinya, ada skills lab. Nah, skills lab itu kadang kita sudah bertemu dengan orang-orang yang berperan sebagai pasien. Ya, tapi mereka tenaga kependidikan, ada orang awam yang kita latih, gitu, pasien simulasi istilahnya. Kemudian ada pembelajaran lapangan, karena nanti mahasiswa kedokteran, kesehatan, dan keperawatan itu jadi satu untuk interprofessional education di CFHC ya. Jadi itu saya kira beberapa hal, dan kalau pengen tepat waktu ya tadi menjadi mahasiswa yang profesional. Nah, termasuk juga tepat waktu lulus juga ya Prof. Ya. Jadi mulai dari diri sendiri, membangun dari awal, menyicil dari awal dari kawan UGM masih muda gitu ya, masih jadi Gamada, bisa dicicil tuh menjadi seseorang yang profesional, jujur, baik, dan sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh fakultas maupun universitas gitu. Iya, dan nanti kalau misalnya ya harapan kita pandeminya segera berlalu ya. Amin. Ya, kalau nanti sudah berlalu dan kita luring ya masih tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, ya, menghindari kerumunan, ya, sering cuci tangan, ya, dan hidup sehat. Ya. Di tahun 2014, tingkat kegagalan pada tes kesehatan seleksi BUMN dari lulusan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada mencapai hingga 58% dari 611 lulusan. Di tahun yang sama, 8 dari 22 mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tidak diterima magang di perusahaan, juga karena kendala yang sama. Lalu, apa penyebabnya? Kampus merupakan tempat belajar bagi mahasiswa dan tempat kerja bagi dosen serta tenaga kependidikan. Sebagian besar waktu sivitas akademika dihabiskan di kampus. Maka tidak heran, faktor masalah kesehatan terbentuk dari dalam. Health Promoting University atau HPU diwujudkan untuk mengatasi masalah tersebut. Program ini merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan lingkungan dan budaya universitas yang sehat. Program HPU diawali dengan membentuk tim kerja dan merumuskan kebijakannya di tingkat fakultas. Kemudian, dilanjutkan dengan monitoring kesehatan bagi mahasiswa, staf, dan dosen yang terintegrasi dalam sistem pendidikan dan kepegawaian. Serta mengembangkan fasilitas kampus yang mendukung pola hidup sehat, seperti pembuatan jogging track, senam rutin bersama, dan menciptakan kantin-kantin sehat. Mari kita kampanyekan pola hidup sehat di kampus dengan mengembangkan program Health Promoting University, sehingga menjadi aksi nyata untuk mewujudkan universitas yang sehat dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja staf serta kualitas belajar mahasiswa yang semakin baik. Program Health Promoting University adalah upaya untuk menciptakan lingkungan dan budaya kampus Universitas Gadjah Mada yang lebih sehat. Implementasi Health Promoting University di Universitas Gadjah Mada bermanfaat untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi mahasiswa. Selain itu, program ini akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Gadjah Mada. Sehingga dengan demikian akan memberikan manfaat untuk meningkatkan produktivitas kerja dan menciptakan lulusan yang sehat, produktif, dan berkualitas. Dan Visipol mengajak seluruh sivitas akademika untuk mendukung promosi kampus sehat. Kami mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada untuk berpartisipasi dalam program Health Promoting University untuk hidup yang lebih sehat.
Kuliah menjadi aktivitas baru yang akan kamu jalani untuk beberapa tahun ke depan. Menjadi mahasiswa adalah satu hal yang menyenangkan. Kamu akan bertemu banyak teman baru dari berbagai daerah. Namun seiring berjalannya proses, akan ada masa di mana kamu akan merasakan stres, penuh tekanan, kesepian, dan perasaan yang tidak menyenangkan lainnya. Di balik masalah yang akan muncul dengan didampingi aktivitas kuliah yang sangat padat, perlu bagi kamu untuk selalu beradaptasi dan tetap menjaga pola hidup yang sehat. Tips menghadapi masalah selama kuliah agar tetap sehat. Pertama, berilah waktu bagi dirimu untuk terbiasa dengan lingkungan yang baru, seperti menjalin kedekatan dan keakraban dengan teman-teman satu kos. Atur dan prioritaskan waktu untuk kegiatan yang perlu diutamakan. Gunakan jadwal kegiatan mingguan dalam agenda atau aplikasi kalender untuk mempermudah kamu mengaturnya. Dan jangan lupa untuk mengatur waktu tidurmu dengan baik. Pola makan juga hal yang sangat penting. Usahakan selalu makan 3 kali sehari dengan menu kombinasi buah, sayuran, serta minum air putih 8 gelas per hari. Bertemanlah dengan siapa saja yang menurutmu punya karakter yang baik. Jika ada konflik, segera selesaikan. Jangan biarkan berlarut-larut yang bisa mengganggu pikiranmu. Atasi masalahmu dengan baik, selalu berpikiran positif dan komunikasikan itu ke orang terdekat. Jangan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Namun, bagi kamu yang masih merokok, cobalah sedikit demi sedikit untuk menguranginya. Lakukanlah olahraga yang paling kamu gemari atau setidaknya luangkan waktu untuk sekedar berjalan dan bersepeda ketika di lingkungan kampus. Yang paling penting, jangan lupa terus beribadah sesuai dengan kepercayaan kamu. Universitas Gadjah Mada telah mencanangkan diri sebagai Health Promoting University, yaitu universitas yang mendorong perilaku hidup sehat mahasiswa, dosen, dan stafnya. Dengan program ini, akan membantu kamu dalam menerapkan pola hidup sehat saat di kampus. Kamu akan mendapatkan beberapa fasilitas, seperti fasilitas olahraga yang ada di sekitar kampus, peminjaman sepeda kampus, kegiatan kesenian, minat, dan bakat. Ada juga kantin sehat yang dilengkapi dengan food traffic light dan telah ada di beberapa fakultas. Kemudian, ada juga tempat bersantai dan bersosialisasi yang nyaman. Selain itu, juga masih tersedia fasilitas klinik untuk berhenti merokok di GMC, pemeriksaan kesehatan dan konsultasi masalah pribadi, program anti-bullying, violence, and intolerance, serta kemudahan informasi kesehatan, baik yang didapatkan secara langsung maupun di media sosial. Kami mengajak seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk berpartisipasi aktif dalam program Health Promoting University. Ayo, biasakan hidup sehat mulai dari diri kita sendiri. Mungkin sekilas, Prof. Ya, apa itu? ini waktunya ya. Promoting University. Ya, Health Promoting University adalah satu upaya untuk menjadikan sivitas akademika termasuk tenaga kependidikan itu untuk sehat dan supaya untuk berguna gitu ya. Jadi itu adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Kemudian juga kita ada 7 kegiatan Mas di Health Promoting University itu. Yang satu aktivitas fisik, ya, kemudian pola makan, literasi kesehatan, kesehatan mental, kemudian zero tolerance untuk tobacco, narkoba, ya, dan alkohol, zero tolerance untuk bullying, kemudian kekerasan dan lingkungan yang sehat, ya, dan ramah untuk cacat, ya, jadi ramah untuk cacat. Dan itu nanti bisa kalian lihat karena kita pengen supaya mahasiswa itu sebelum menjadi tenaga profesional, ya tadi profesi yang kemudian profesional harus menjadikan contoh dan menjadikan contoh juga dengan hidup sehat gitu. Dan hidup sehat sangat bermanfaat pada masa pandemi ini ya. Benar banget.
Saya kira Gak itu. cuman hidup sehat secara fisik tapi juga secara mental juga. Tadi salah satu Iya. kegiatan di HPU juga atau Health Promoting University. Jadi kawan UGM sudah memfasilitasi sebuah program Iya. yang itu bisa menunjang teman-teman untuk proses belajar mengajar yang nantinya juga supaya tidak terlalu stres, tidak terlalu bingung di masa pandemi ini juga, Prof ya. Betul. Ya karena sehatnya WHO kan sehat tidak hanya fisik ya, Yes, tapi mental dan sosial spiritual. Dan juga ada ekonomi juga kan, Prof. Ya, Itu yang penting. ya. Nah, jadi itu kawan UGM untuk podcast hari ini. Mungkin Prof Feli sebagai closing statement mungkin terkait masalah profesionalisme terkait di era pandemi ini seperti apa, Prof? Monggo silakan. Ya, kawan UGM supaya kita nanti betul-betul menjadi profesional, ya, tenaga profesional, tenaga kesehatan yang profesional, baik dokter, perawat maupun gizi, berperilakulah yang profesional sejak masuk menjadi mahasiswa di FKK MK. Ikuti apa yang ada, sehat dan hidup sehat supaya bisa jadi panutan dan jangan mencoba sesuatu hal yang itu tidak profesional ya. Jangan ketemu saya. Ya, tetapi sehat selalu, semangat. Oke, baik, terima kasih Prof Yayi sudah hadir di podcast kali ini. Dan kawan UGM, tadi kita sudah bahas banyak banget terkait masalah profesionalisme dan nanti teman-teman juga bisa langsung merujuk ke, mungkin Prof Yayi bisa diinfokan adakah website atau mungkin Instagram terkait HPU-nya mungkin, Prof? Ya, HPU-nya di www.hpuugm.ac.id. Nah, Ya. teman-teman bisa mengakses berbagai banyak informasi di situ, Prof, kalau nggak salah ya? Ya, termasuk video tadi yang untuk bagaimana hidup sehat. Oke, Ya. sip. Oke, kawan UGM, kita akhiri podcast hari ini. Prof, terima kasih sekali sudah hadir untuk mengisi podcast Sama-sama. kali ini. Semoga kita masih bisa berbincang lagi. Mungkin next topik akan lebih menarik, yang lebih interaktif, dan mungkin nanti kita bisa mengundang narasumber yang lain untuk berbincang-bincang di sini untuk kepentingan kawan UGM semuanya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya, kawan UGM.